Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Survei Tanah akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Prinsip-prinsip Survei Tanah. Kelompok 3 terdiri dari Tritanti Veronica Putri Darise sebagai moderator, Rahman Usman sebagai pemateri pertama, Laude Aris Munandar sebagai pemateri kedua, Muhammad Aksandi sebagai pemateri ketiga, Adi Fitra Rekskiansa sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir Jim Iskandar Mubakri sebagai pemateri kelima. Apa itu survei tanah? Survei tanah merupakan pekerjaan pengumpulan data kimia, fisik, dan biologi di lapangan maupun di laboratorium, dengan tujuan pendugaan penggunaan lahan umum maupun khusus. Tujuan dari survei tanah adalah mengklasifikasi, menganalisis, memetakan tanah, dan mengelompokkan tanah-tanah yang sama atau hampir sama sifatnya ke dalam satuan peta tanah tertentu. Adapun poin-poin yang akan dibahas, yang pertama, apa yang dimaksud dengan satuan peta dan satuan taksonomi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan satuan peta tanah dalam survei tanah? Yang ketiga, bagaimana cara penamaan satuan peta tanah? Yang keempat, bagaimana cara penentuan batas tanah? Dan yang terakhir, apa peran korelator dalam survei tanah? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama. Baik, saya dari pemateri pertama, di mana poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan satuan peta dan satuan taksonomi? Satuan peta, taksonomi merupakan dua istilah yang berbeda. Satuan peta tanah merupakan satuan yang dibatasi di lapangan berdasarkan pada kenampakan bentang alam, landscape. Satuan taksonomi, satuan tanah merupakan satuan yang diperoleh dari menentukan satu selang sifat tertentu dari sifat-sifat tanah yang didefinisikan oleh satuan sistem klasifikasi tanah. Setiap satuan peta tanah bisa berisi satu atau lebih satu taksonomi tanah. Satuan peta tanah atau satuan peta terdiri atas kumpulan semua delinasi tanah yang ditandai oleh simbol warna, nama atau lambang yang khas pada satu peta. Sedangkan satuan taksonomi adalah sekelompok tanah dari satuan siter klasifikasi tanah masing-masing dikawali oleh suatu profil tanah yang mencerminkan sentral konsep pusat dengan sejumlah kisaran menyimpan sifat-sifat dari konsep pusat tersebut. Jadi satuan taksonomi tanah menentukan suatu selang tertentu dari sifat-sifat tanah dalam kaitannya, sedangkan selang sifat tanah secara total dalam suatu sistem klasifikasi tanah tertentu. Pendekatan merupakan pendekatan morfologi. Klasifikasi taksonomi tanah merupakan pengembangan konsep pikiran manusia. Dalam hal ini satuan taksonomi tanah adalah buatan manusia, sedangkan satuan peta merupakan batas tanah sesungguhnya, merupakan tubuh tanah alami. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, langsung saja masuk di poin kedua. Apa yang dimaksud dengan satuan peta tanah dalam survei tanah? Satuan peta tanah adalah area pada peta yang mewakili suatu wilayah dengan karakteristik tanah yang relatif seragam atau mirip. Dalam survei tanah, satuan-satuan ini menjadi dasar untuk mengklasifikasikan dan memetakan jenis tanah yang ada di suatu daerah. Dengan kata lain, satuan peta tanah adalah potongan pada peta yang menunjukkan jenis tanah tertentu yang mendominasi wilayah tersebut. Contoh penggunaan satuan peta tanah. Yang pertama itu ada pertanian, dan kedua itu ada perencanaan tata ruang. Baik, yang pertama itu pertanian, di mana petani dapat menggunakan peta tanah untuk memilih varietas tanaman yang sesuai dengan jenis tanahnya, sehingga produksi pertanian dapat ditingkatkan. Kedua itu perencanaan tata ruang, di mana pemerintah dapat menggunakan peta tanah untuk menentukan lokasi yang sesuai untuk permukiman, industri, atau kawasan lindung. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang penamaan satuan peta tanah. Penamaan satuan peta tanah adalah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan identitas unik pada setiap unit atau satuan yang ditampilkan pada peta tanah. Penamaan ini didasarkan pada berbagai kriteria, termasuk karakteristik tanah, faktor pembentuk tanah, dan sistem klasifikasi tanah yang digunakan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam
dalam cara penamaan satuan peta tanah. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan karakteristik tanah. Nama satuan peta tanah biasanya mencerminkan sifat-sifat tanah yang penting dan relevan dengan tujuan survei seperti tekstur tanah, warna tanah, ataupun pH atau kesamaan tanah. Kemudian yang kedua, pengelompokan berdasarkan sistem klasifikasi tanah, misalnya klasifikasi lokal. Setiap negara atau wilayah sering memiliki klasifikasi tanah tersendiri seperti klasifikasi tanah Indonesia. Kemudian yang ketiga, identifikasi berdasarkan bentuk lahan. Nama satuan peta tanah juga bisa mencerminkan bentuk lahan yang mengendalikan karakteristik tanah seperti pegunungan, dataran rendah, lereng, ataupun dataran aluvial. Contoh satuan peta tanah berdasarkan landform ini misalnya andosol gunung untuk tanah vulkanik di daerah pegunungan. Kemudian yang keempat, pengelompokan berdasarkan penggunaan lahan. Nama satuan peta tanah juga bisa dikaitkan dengan jenis penggunaan lahan yang berlaku di area tersebut, misalnya lahan pertanian, lahan hutan, lahan pemukiman. Kemudian yang kelima, kode atau simbol satuan selain nama. Satuan peta tanah sering diwakili oleh kode atau simbol singkatan di peta untuk memudahkan interpretasi. Kode tersebut biasanya merupakan kombinasi huruf dengan angka yang merangkum karakteristik tanah. Contohnya AF-1, andosol fertile, kelas 1, untuk tanah andosol subur dengan klasifikasi terbaik untuk pertanian. Baik, selanjutnya adalah poin keempat, yaitu penentuan batas tanah. Penentuan batas tanah adalah proses yang sangat penting dalam bidang pertanahan. Proses ini bertujuan untuk menentukan dan menetapkan secara pasti letak, ukuran, serta batas-batas fisik suatu bidang tanah. Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diperlukan peta pendaftaran tanah yang memadai agar pelaksanaan dari pendaftaran tanah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa di bidang pertanahan. Menurut ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997, untuk mencegah terjadinya sengketa penetapan batas bidang tanah, perlu adanya penetapan batas bidang tanah atau patok yang dilakukan oleh badan yang berwenang, yaitu oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam penetapan batas bidang tanah juga perlu memperhatikan asas kontradiktur delimitasi, yaitu proses pendaftaran tanah yang disaksikan dan disetujui oleh para pihak pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang akan didaftarkan. Ketentuan secara rinci kemudian dijelaskan dalam pasal 22 mengenai batas tanah untuk bidang tanah dengan luas tertentu, dengan dipenuhinya tanda-tanda batas seperti yang disebutkan di atas dan telah ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Maka tahapan selanjutnya itu proses pengukuran. Kemudian kantor pertanahan akan menunjukkan luas batas dan letak tanah itu sebagaimana mestinya, dan pembuatan peta dan perhitungan luas tanah tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Peran korelator dalam survei tanah. Korelator adalah seorang ahli yang memiliki peran sangat krusial dalam survei tanah. Mereka berperan sebagai penghubung antara data lapangan dan interpretasi data tersebut dalam konteks sistem klasifikasi tanah. Tugas mengidentifikasi dan mengklasifikasikan profil tanah, membuat batas satuan peta tanah, membuat peta tanah tentatif, dan evaluasi kenampakan lahan. Kesimpulan yang pertama, satuan peta tanah dan satuan taksonomi adalah dua konsep penting dalam ilmu tanah. Satuan peta tanah memberikan gambaran spasial tentang sebaran jenis tanah, sedangkan satuan taksonomi memberikan informasi yang lebih detail tentang sifat-sifat tanah tersebut. Keduanya saling melengkapi dan memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya tanah. Yang kedua, dalam survei tanah, satuan peta tanah merupakan unit dasar yang digunakan untuk menggambarkan variasi sifat tanah di suatu wilayah. Setiap satuan peta tanah mewakili area tertentu pada peta yang memiliki karakteristik tanah yang relatif seragam dan berbeda dengan area di sekitarnya. Yang ketiga, penamaan satuan tanah merujuk pada proses pengelompokan atau klasifikasi tanah berdasarkan karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah yang ditampilkan dalam peta. Satuan ini penting dalam ilmu pedologi, khususnya untuk menyusun peta tanah yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti
pertanian, konservasi lahan, dan perencanaan tata ruang. Yang keempat, penentuan batas tanah adalah proses penting dalam pengelolaan tanah dan lahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara akurat lokasi, bentuk, dan luas tanah yang dimiliki atau dikelola oleh seseorang, perusahaan, atau pemerintah. Penentuan batas tanah memerlukan proses yang akurat dan hati-hati. Ini melibatkan pengumpulan data kepemilikan, survei lapangan, penggunaan teknologi modern seperti GPS dan JIS, serta pengukuran berdasarkan hukum yang berlaku. Patok atau tanda fisik kemudian dipasang sebagai batas permanen. Seluruh proses ini memastikan bahwa batas tanah terdefinisi secara tepat dan sah secara hukum. Yang kelima, peran korelator dalam survei tanah sangatlah penting untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan integritas data. Mereka bertanggung jawab dalam menghubungkan data survei dengan informasi yang sudah ada, memastikan klasifikasi tanah yang benar, dan memberikan saran serta rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Korelator juga memastikan bahwa seluruh proses survei tanah sesuai dengan standar yang berlaku, dan hasil akhir dapat diandalkan dalam pengelolaan tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.